Halo semua, perkenalkan nama saya Salomo Andolin Samosir dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 29. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas presentasi tentang masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Hari ini, kita akan membahas yang pertama yaitu definisi atau pengertian dari pembangunan ekonomi. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang perbedaan permasalahan pembangunan ekonomi di negara maju dan negara berkembang. Lalu yang ketiga yaitu adalah topik utama pada pembahasan kita kali ini, yaitu masalah pembangunan ekonomi. Sebelum kita memulai presentasi ini, saya ingin mengutip quotes dari Henry Ford. Saya akan bacakan. Seseorang yang berhenti belajar adalah orang lanjut usia, meskipun umurnya masih remaja. Seseorang yang tidak pernah berhenti belajar akan selamanya menjadi pemuda. Oke, baik. Yang pertama, definisi pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Lalu yang kedua, itu perbedaan permasalahan. Yang pertama di negara maju, mereka mengalami kurangnya permintaan yang menghambat pertumbuhan output. Dan di negara berkembang, permasalahannya yaitu mengalami kurangnya elastisitas penawaran yang menghalangi pertumbuhan ekonomi. Di negara-negara berkembang, terutama mereka yang memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, kelebihan penawaran tenaga kerja adalah titik umum, sehingga menghadapi masalah akut pengangguran. Akibatnya, pengangguran semakin bertambah meskipun ada pembangunan di tingkat tertentu. Lalu yang ketiga itu, kita akan membahas topik permasalahan kita, yaitu masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang ini ada 7. Yang pertama adalah ketergantungan pada sektor pertanian primer. Negara berkembang umumnya itu sangat bergantung pada sektor pertanian. Perekonomian seperti ini biasanya disebut dengan perekonomian monokultur. Ketergantungan pada sektor pertanian, negara-negara yang sedang berkembang seperti negara kita, tentunya masih ketergantungan dengan sektor pertanian atau agraris nih. Karena di negara yang sedang berkembang, bertani merupakan kegiatan ekonomi yang paling mudah untuk dilakukan dan juga memerlukan biaya yang murah dibandingkan dengan sektor lainnya. Sektor lainnya seperti sektor industri atau sektor jasa lebih sulit dilakukan karena membutuhkan modal dan juga keterampilan khusus. Untuk itu, pendapatan nasional terbesar masih didapatkan dari sektor pertanian, sedangkan sektor yang lain masih sangat sedikit jumlah produksi yang dihasilkan, dan masih sangat rendah dalam meningkatkan pendapatan nasionalnya. Sehingga, ini menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi, karena hanya bergantung pada sektor pertaniannya aja. Dan untuk itu, negara harus meningkatkan sektor lainnya, yaitu sektor industri dan sektor jasa. Lalu yang kedua itu adalah rendahnya tingkat produktivitas. Menurut Pusnat, peningkatan produktivitas merupakan ciri dan pertumbuhan ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi ini merupakan salah satu indikator suksesnya pembangunan ekonomi. Namun yang terjadi di negara berkembang, tingkat produktivitas malah bisa dibilang cukup rendah. Rendahnya tingkat produktivitas ini bisa dilihat dari produk per kapitanya yang masih rendah. Hal ini terjadi karena kualitas faktor produksi seperti tenaga kerja, bahan baku, ataupun modal masih rendah, sehingga membuat tingkat produktivitasnya rendah juga. Dan barang serta jasa yang dihasilkan tidak banyak, serta kualitas barang dan jasa menjadi kurang bagus juga.
Maka dari itu, masalah rendahnya tingkat produktivitas ini tidak mampu meningkatkan pembangunan ekonomi. Jangankan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi pun belum tentu ada ya. Lalu yang ketiga, yaitu ketergantungan yang besar dan kerentanan dalam hubungan internasional. Biasanya negara berkembang masih sangat bergantung kebijakan ataupun kegiatan industrinya pada negara maju. Sebagai contoh, kemampuan negara berkembang dalam menggunakan teknologi yang masih rendah menyebabkan negara berkembang sulit mengolah bahan baku menjadi barang jadi, sehingga banyak negara berkembang yang mengekspor bahan bakunya ke negara maju. Karena negara maju ini lebih ahli dalam penguasaan teknologinya, sehingga negara majulah yang dapat mengubah bahan baku itu tadi menjadi barang jadi. Kemudian barang jadi ini diimpor lagi ke negara berkembang dengan harga yang bisa dibilang lebih tinggi atau bahkan mahal. Ketergantungan ini menyebabkan masalah pembangunan ekonomi. Karena jika negara berkembang dapat melakukan kegiatan produksinya sendiri tanpa bergantung dengan negara maju, maka harga barang produksi nantinya bisa lebih murah. Dan ini tentu meningkatkan kesejahteraan penduduknya karena harga barang atau jasanya lebih murah. Jika kesejahteraan penduduk meningkat, maka pembangunan ekonomi bisa dikatakan berhasil. Lalu yang keempat, yaitu adalah pasar dan informasi yang tidak sempurna. Tentunya ini berkaitan dengan jenis-jenis pasar ya, di mana pasar-pasar yang ada di negara berkembang umumnya tidak sempurna seperti monopoli dan juga oligopoli. Sehingga persaingan pasar pun menjadi tidak ketat karena hanya ada beberapa produsen yang menjual produknya. Sehingga produsen yang dapat mengontrol harga dan bahkan bisa membuat harga tersebut menjadi lebih mahal karena mau tidak mau konsumen pasti akan membeli produk tersebut. Sehingga hal ini merugikan konsumen. Selain itu, pasar yang tidak sempurna ini, informasinya juga ikut menjadi tidak sempurna, dan informasi di pasar hanya dikuasai oleh sekelompok kecil pengusaha aja. Sehingga konsumen tidak tahu dengan jelas tentang kualitas dari produk yang ingin dibelinya. Lalu kita lanjut kepada permasalahan yang kelima, yaitu tingginya tingkat pengangguran. Penyebab tingginya tingkat pengangguran adalah laju pertumbuhan angkatan yang sangat tinggi, melebihi daya tampung perekonomian nasional. Rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja berhubungan dengan rendahnya tingkat penanaman modal, khususnya di sektor-sektor industri dan jasa modern. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan menjadi lebih tinggi juga. Banyaknya jumlah tenaga kerja ini tidak diimbangi dengan banyaknya kesempatan lapangan kerja, sehingga meningkatkan tingkat pengangguran yang menjadi permasalahan pembangunan ekonomi. Karena tentunya jika tingkat pengangguran tinggi, maka banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan menyebabkan mereka tidak memiliki sumber pendapatan, sehingga masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, itu artinya mereka menjadi tidak makmur dan juga tidak sejahtera. Lalu, permasalahan yang keenam adalah rendahnya kualitas hidup. Kualitas hidup ini berkaitan dengan pembangunan manusia yang meliputi kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan juga harapan hidup. Rendahnya tingkat kualitas hidup ini akan menyebabkan masalah bagi negara-negara berkembang untuk membangun perekonomiannya. Menurut laporan United Nations Development Program atau UNDP yang mengurus pembangunan negara-negara dunia dan peningkatan kehidupan, bahwa terdapat 1 miliar penduduk di negara berkembang hidup dalam kondisi miskin, kekurangan gizi, dan kondisi kesehatan yang buruk. Selain itu juga tingkat pendidikan masih sangat rendah. Banyak penduduk negara berkembang yang tidak bisa membaca huruf. Lalu kita sampai kepada permasalahan yang terakhir, yaitu adalah tingginya
pertambahan penduduk. Tingkat pertumbuhan penduduk negara-negara berkembang biasanya lebih tinggi 2 hingga 3 kali lipat dari negara maju. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pendidikan dan budaya masyarakatnya. Sebagai contoh dari budaya, kalau di negara berkembang seperti negara kita ini, mereka memiliki anggapan jika banyak anak, maka banyak rezeki, sehingga mereka mempunyai banyak anak. Tingginya tingkat pertambahan penduduk ini di negara berkembang ini telah menimbulkan masalah-masalah besar, terutama berkaitan dengan penyediaan pangan, lalu kesempatan kerja, ketersediaan lahan untuk tempat tinggal, lalu pendidikan dan juga kesehatan. Nah, lalu kita sudah sampai di penutup. Ternyata permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang itu cukup banyak. Untuk itu, kita sebagai penduduk Indonesia sudah sepatutnya kita ikut berkontribusi untuk membuat pembangunan nasional menjadi berhasil. Sekian dari presentasi saya pada kali ini. Terima kasih. Jika ada kesalahan dalam kata-kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa.